Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Tolha. Sekali lagi, Syekh Tolha adalah sosok penyiar agama Islam di era setelah Sunan Gunung Jati yang cukup populer dan berjasa dalam mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang merupakan salah satu amalan untuk mendekatkan diri seorang muslim menjadi sosok yang sufi, sosok muslim yang taat dan berkepribadian. Sekarang kita akan melihat tempat peristirahatan terakhirnya dari Syekh Tolha, yang pesantrennya itu ada di desa Kalisapu, dan sekarang petilasannya tuh berupa masjid Syekh Tolha, yang bangunan orisinal masih aslinya tuh hanya kubahnya, kemudian menaranya, beduk, dan mimbar. Yang lainnya sudah banyak mengalami perubahan dan renovasi, termasuk pilarnya yang di tengah yang semula dari kayu tapi sudah diubah dalam bentuk beton, karena lokasi tempat masjid Syekh Tolha itu di pinggir sungai dan sering banjir, sehingga banyak mengalami kerusakan, dan sekarang sudah direnovasi menjadi bentuk yang lebih permanen dan terbuat dari tembok. Sekarang kita akan menuju ke makamnya. Makamnya di mana? Ada di Gunung Jati, karena beliau adalah salah satu keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kita lihat ini ada bangunan baru. Ini adalah bangunan rencana makam ini. Jadi sudah disiapkan, ada batu nisan, kemudian segala macam perlengkapan. Jadi kalau sudah ada jenazah yang mau dikubur, tinggal dimasukkan. Jumlahnya nampak kapasitasnya itu puluhan. Dan gedung ini atau pendopo ini diperuntukkan untuk kerabat dan keluarga pengurus Yayasan Swadaya Gunung Jati. Jadi sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya, ya, keluarga beliau, terutama pimpinan dari yayasan dan segenap stafnya tuh rencananya di situ dikuburkannya. Dan baru ada satu makam, itu pun pindahan, jadi dalam bentuk kerangka. Nah, terus di sampingnya tuh itu lihat ada makam banyak ini, kurang lebih ada 20 lebih lah. Ini adalah makam saudagar, pedagang dari Tiongkok, rombongan yang nganter Putri Ong Tin pada saat mau dinikahkan dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, makam keramatnya tuh ada di sini. Yang akhirnya setelah nyampe di Cirebon kan tidak bisa ngikut aja tidur makan kan. Jadi mereka berprofesi sebagai pedagang, sehingga tidak menutup kemungkinan pedagang-pedagang keturunan Cina yang ada di Cirebon khususnya adalah keturunan dari mereka yang sudah meninggal ini. Jadi ini adalah pengawal sekaligus rombongan dari Putri Ong Tin yang dari Tiongkok. Ini sebagian ada di sini. Kemudian yang lain menyebar di mana-mana. Di samping ada juga yang di daerah Pasindangan. Jadi mereka sebagian ada yang memang sudah muslim, ada juga yang belum. Nah, yang belum akhirnya ya semuanya alhamdulillah masuk sebagai muslim.
berpindah ke agama Islam. Karena tidak sedikit yang sebelumnya juga udah Muslim, karena ini kan rombongan di zaman Syekh Syarif Hidayatullah. Di sebelum zaman Syekh Syarif Hidayatullah juga ekspedisi dari Cheng Ho itu kan yang dari Tiongkok, Laksmana Cheng Ho sendiri kan itu Islam, Muslim. Jadi panglima armada dari ekspedisi Tiongkok yang sudah beragama Islam. Itu makamnya juga ada di Cina. Dan itu angkatannya Ki Gedeng Tapa, yaitu buyutnya dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi sudah memeluk agama Islam, termasuk yang di Pasindangan itu julukannya adalah Syekh Bentong. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini makam Ki Gede Jati. Lokasinya ada di pojok ini bersama dengan makam-makam dari pengawal dan saudagar Cina. Jadi Ki Gede Jati siapa itu? Ya, Ki Gede Jati artinya seorang sesepuh yang dituakan, ya, yang menjadi pimpinan dari wilayah Gunung Jati ini. Di Gunung Jati ini kan pasti sebelum menjadi kompleks pemakaman, kemudian juga menjadi pesantren, itu kan ada sesepuhnya, ya, ada kepala dukuhnya lah. Nah, ini Ki Gede Jati. Makamnya ini di pojok. Ya, ini juga khususnya pada saat malam Jumat Kliwon ramai dikunjungi oleh peziarah. Nah, ini makam dari Ki Gede Jati. Jadi bukan Sunan Gunung Jati, ini Ki Gede. Jadi penguasa wilayah Gunung Jati, sesepuh. Nah, ini makamnya masih original asli, ya. Makam dari Ki Gede Jati yang merupakan sesepuh atau kepala dukuh Astana Gunung Jati. Dan lokasi makam Syekh Tolha ini, ya, dikelilingi oleh makam-makam yang cukup terkenal, diantara makam Syekh Datul Kafi. Posisinya tuh kalau dari Cirebon Indramayu ada di sebelah kanan jalan raya. Kalau yang sebelah kiri itu Gunung Sembung, makamnya Sunan Gunung Jati dan kerabat serta sultan-sultan keraton Kanoman, Kesepuhan, Prabonan dan juga Cirebonan. Nah, ini kita mulai masuk nih dari kompleks tadi makam saudagar Cina, terus turun nih ke arah selatan. Nah, ini kompleks makamnya ada di sini, makam Syekh Tolha bin Tolabudin, bapaknya tuh Tolabudin. Nah, ini kita mulai memasuki area wilayah makamnya. Jadi teman-teman sahabat Mimin yang barangkali dari Tasikmalaya, ya, Pondok Pesantren Suryalaya, karena salah satu muridnya yang paling menonjol, paling terkenal dan pinter cerdas itu adalah Abah Sepuh dari Tasikmalaya, yang sekarang pondok pesantrennya menjadi Pondok Pesantren Suryalaya. Itu adalah seorang murid dari Syekh Tolha yang paling pinter, cerdas. Dan beliau akhirnya mengembangkan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya. Dan akhirnya tarekat ini berkembang pesat khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, ini kita mulai masuk nih ke bagian depan dari makamnya. Di lokasinya ada di bagian selatan dari kompleks makam Astana Gunung Jati. Awas, bukan kompleks makam Gunung Sembung. Jadi di Gunung Jatinya. Daerahnya satu kompleks dengan makam Syekh Datul Kafi. Kemudian di situ ada, kalau sumur tuh sumur Jalatunda, kemudian sumur Kejayaan, dan juga ada sumur Kahuripan. Serta ada satu sumur yang di samping dekat dengan makam Syekh Tolha itu adalah sumur Jaya Sempurna. Walaupun sumur ini tidak masuk sebagai salah satu destinasi wisata, karena kalau yang unggulan di kompleks makam Gunung Jati dan Gunung Sembung itu sumurnya ada 7. Yang di Gunung Jati itu adalah Kejayaan, kemudian Kahuripan dan Jalatunda. Kalau yang di Gunung Sembung adalah Kemuliaan, Jati, Kanoman dan Kesepuhan.
Nah, ini kita mulai masuk nih ke kompleks makam dari Syekh Tolha bin Thalabuddin. Nah, ini kita masuk, alhamdulillah rapih ya. Ini banyak peziarahnya khususnya dari wilayah Tasikmalaya nih. Ya. Tuh, kita masuk. Nah, ini yang depan nih, yang paling gede, yang panjang. Nah, ini adalah makam dari Syekh Tolha. Kemudian ada yang agak besar lagi di belakang tuh adiknya. Jadi ini merupakan kompleks makam dari Syekh Tolha beserta keluarganya. Makamnya diperkirakan kurang lebih ada sekitar 15 sampai 20 makam. Dan ini sangat ramai dikunjungi pada saat hari Kamis, mulai Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Ya, ini. Bahkan di kompleks area makam Gunung Jati juga ada penginapan di belakang, karena ada beberapa peziarah yang memang menginap ya dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan yang di hotel. Jadi di belakang kompleks makam Gunung Jati itu ada penginapan untuk pengunjung yang sengaja ingin bermalam dan berziarah serta berdoa lebih khusyuk. Selain mengunjungi objek wisata lainnya yang ada di Cirebon, kemudian paketnya tuh ada di Majalengka dan yang ada di Kuningan. Inilah makam dari Syekh Tolha bin Thalabuddin, pengamal tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang akhirnya dikembangkan oleh Abah Sepuh, kemudian dilanjutkan oleh Abah Anom dari pesantren Suryalaya yang ada di Tasik Malaya. Dan Abah Sepuh serta Abah Anom sudah almarhum sekarang. Mudah-mudahan sebagai waliullah ditingkatkan kemuliaannya, ditingkatkan derajatnya, dan kita ya, sebagai muslim juga mudah-mudahan mendapat barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abah Anom, Abah Sepuh, Syekh Tolha ya insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.